Minta tolong ke Allah supaya diberi kehusyuan. Kalau bisa HP jangan dekat ya. Kalau udah buka HP, udah itu. Terus broadcast, bangun. Bangun sahabatku. Sepertiga malam terakhir saat mustajab. Padahal dia mah nggak sholat terus gini. Allah melihat, tipu ya. Lagi sholat nangis khusyuk ya Allah, tiba-tiba bangun orang tua atau pendamping hidup, ada air mata di sini, jangan acting ya. Allah lihat ini lagi acting, lagi nangis. Iya Pak, doakan Papa. Tipu yang itu air mata bekas menguap, Allah juga tahu bukan sedih. Hadirin, mari terus dizikirkan dengan dilatih yakin dimanapun kapanpun. Al-Bashir, ya Allah Engkau melihat diriku, Engkau mengawasiku. Asy-Syahid, Engkau menyaksikan segala-galanya yang kulakukan. Ya Allah Ar-Raqib, wahai Allah Engkau mengetahui segala isi hatiku, pikiranku, segala yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Mau tidur, ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang Engkau berikan. Engkau tahu hamba jarang ingat padamu, astagfirullah. Engkau tahu maksiat yang dilakukan sepanjang hari ini, astagfirullah. Engkau tahu semua kebohongan-kebohongan, astagfirullah. Ya Allah, minta dibangunkan, mintalah ke Allah. Ya Allah, bangunkan saya jam 3. Saya ingin tahajud. Kau pasti mendengarkan. Tidak usah nepuk-nepuk bantal 3 kali, tidak ada kaitan. Nggak ngepek, hadirin. Set alarm jam 3. Jangan heran, jam 3 kurang 5 bangun. 5 menit lagi tidur aja. Bangun tidur, wahai yang maha menatap, terima kasih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah saya masih hidup ya Rob. Allah pasti mendengar bisikan kita, masih bisa melihat. Alhamdulillah saya mendengar ayam berkokok. Karunia Allah tuh hadirin. Pas bangun ya Rob, alhamdulillah saya bisa bangun. Nafas, alhamdulillah bisa nafas gratis, tidak pakai oksigen. Berapa banyak yang bangun pakai oksigen? Pegang kasur, ya Allah kasur empuk. Berapa banyak yang tidak punya kasur? Pergi jalan, ya Rabb, alhamdulillah saya bisa jalan. Allah tahu itu. Kita nyebut alhamdulillah tuh Allah mendengar, Allah melihat. Kita terus menerus menyebut namanya, kejeduk, astagfirullahaladzim, ya Allah. Dasar jidat maksiat, sering mikir ampun ya Allah, ampun, ampun. Pernah ada suatu saat, ini kisah nyata, bapak-bapak mau tahajud padahal malam-malam masuk ke musolanya, pas sujud apa nih, empuk dingin, rupanya lagi flu, beliau kurang peka hidungnya. Ternyata kucing hadirin setor di sana. Tapi si bapak ini mikir, astagfirullah, selama ini saya pikiran kotor dan zolim ke kucing. Kucing lapar nggak dikasih makan, ada suka ditakut-takutin pakai sapu. Cek kucing lah, cuman minta asin dikit nih ngancam pakai sapu gitu, dilempar pakai sepatu. Si bapak ini nangis, nggak bisa apa-apa tuh dikasih ucing di sini hadirin. Ya Allah, astagfirullah. Begitu kalau ada kejadian tuh, mau masuk ke toilet, Allah tahu kita masuk ke toilet. Mau wudhu, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. WC-nya dekat. Gimana yang nggak punya WC, betul? Ada air, gimana yang nggak punya air? Masya Allah, selesai wudhu,
Jangan suka nyepak-nyepak tempat ini ya, sajadah emang ujungnya ngelipet pakai kaki deh. Allah lihat mending gak sopan pisan ke Allah ya. Atau perbaiki pakai tangan yang bagus, kan Allah lagi melihat kita mau tahajud benar. Pakai minyak wangi supaya harum ya Allah, pakai baju yang rapi, jangan sampai sekenanya aja ya. Iya, pakai baju yang rapi. Kenapa ketawa ada? Ya nggak apa, kadang-kadang ada yang beda ya. Minta tolong ke Allah supaya diberi kehusyuan. Kalau bisa HP jangan dekat ya. Kalau udah buka HP, udah itu. Terus broadcast, bangun sahabatku. Sepertiga malam terakhir saat mustajab. Pada dia mah nggak sholat terus gini. Allah melihat, tipu ya. Lagi sholat nangis khusyuk ya Allah. Tiba-tiba bangun orang tua atau pendamping hidup. Ada air mata di sini. Jangan acting ya. Allah lihat ini lagi acting, lagi nangis. Iya Pak, mendoakan Bapak. Tipu yang itu air mata bekas menguap. Allah juga tahu, bukan sedih. Enggak boleh tipu-tipuan gitu ya. Asli semua tuh ya. Setuju? Enak hadirin. Terus merasa dilihat Allah. Katanya begitu yang sudah ma'rifat tuh. Saya baru ingin seperti itu. Tapi kalau sudah selalu merasa dilihat Allah, sibuk tuh dengan Allah tuh, benar? Ya Rabb. Ustaz, wa idza sa'alaka ibadi. Kalau orang sudah yakin dengan ayat ini, oh, tidak terlalu tertariklah sibuk dengan penilaian makhluk. Fadhol Ustaz. Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Tuh begitu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku Allah, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan orang-orang yang meminta kepadaku. Maka hendaklah mematuhi perintah Allah dan beriman supaya mendapatkan tuntunan kebenaran dari Allah. Jadi jangan dulu curhat kemana-mana. Yang dicurhatin juga banyak masalah. Dan tidak ada bisa orang menolong kita kalau Allah tidak menggerakkan orang menolong kita. Curhat pertama ya kepada yang maha dekat. Makanya gerbang pertolongan Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, tahan diri dari sikap. Sabar itu kan menahan diri dari perkataan, perbuatan, pikiran yang tidak disukai Allah. Kalau udah nahan, tumpahnya ke sholat. Jangan tumpah dulu ke orang. Sholat dulu. Tapi saya mah kurang khusyuk. Mendingan sholat kurang khusyuk daripada tidak sholat. Kapan khusyuknya? Mungkin dapatlah
30%, 15%, kalau nggak sholat ya nggak dapat apa-apa. Allah juga tahu kita teh lagi banyak pikiran, lagi tertekan. Sholat, tumpahkan kepada Allah, karena cuma Dia yang bisa membulak-balik segala urusan. Tidak ada lagi. Bergabung jin dan manusia mau menolong, nggak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Bergabung jin dan manusia mau mencelakakan, tidak akan celaka tanpa izin Allah. Kita ini ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah, tak bisa jatuh sehelai rambut pun tanpa izin pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ke Allah. Dalam kesendirian Allah melihat kita. Dalam keramaian tetap saja Allah melihat kita. Makanya orang-orang yang mengenal Allah tidak pernah kesepian dalam kesendirian dan tidak pernah tenggelam dalam keramaian, karena selalu bersama Allah yang Maha melihat. Efeknya kalau beramal ikhlas. Sudah dia susah maksiat karena Allah melihat terus, ya. Neng, ada siapa? Ada Allah, Kang, tong harewasan gitulah. Kemana nih? Akang mau datang nih. Datang kemana? Ke rumah Neng. Kita teh belum halal, Allah teh melihat. Allah tong Allah wae atuh. Kang, kalau Akang ngomong kayak gitu berarti terkabul istiqoroh saya. Memangnya apa istiqorohnya? Ya Allah, kalau ini calon suami saya yang Engkau ridhoi, yang mengajak kepadamu, maka mudahkan. Kalau ini calon suami menjauhkan saya darimu, maka jauhkan. Jawaban Akang itu adalah jawaban istiqoroh. Jelas sekali Akang teh ngejauhkan saya dari Allah Subhanahu wa taala. Punten Kang, mau saya blok nomornya ya. Neng. Ngepek datas di blok. Kenapa jadi pada stres gini? Takut di blok ya kan? Yang stres yang kesini ngebonceng si dia ya kan? Allah kumaha atuh Kalau pulang saya bonceng lagi nanti dilihat Allah. Apa saya turunkan aja? Tapi nanti ada temen yang ngebonceng lebih stres. Kalau beramal sudah waqafa billahi syahida. Cukup Allah aja yang jadi saksi. Orang lain mau lihat mau nggak lihat gak ada masalah. Allah pasti lihat. Orang lain mau tahu mau tidak tahu ya nggak apa-apa. Yang penting mah Allah pasti sudah tahu. Betul? Orang lain mau berterima kasih atau tidak, bukan urusan kita. Itu mah urusan beliau. Urusan kita, amal kita diterima Allah. Orang mau mencemooh amal kita, ya nggak apa-apa. Yang penting kita perbaiki terus supaya Allah ridho. Betul? Gimana nih kalau saya melakukan sesuatu tidak salah tapi di kantor saya disalahkan? Tenang, dah Allah tahu. Misalkan di kantor ada kehilangan barang, kita dianggap tertuduh, saudara ya? Tidak Pak. Dan jangan emosi, tenang saja. Alhamdulillah, saya tidak mengambil. Tapi di sini tidak ada lagi selain saudara. Sing yakin Allah sedang menguji kita. Allah tahu kita tidak ngambil. Pasti Allah melihatnya kita tidak ngambil. Dan pasti Allah lihat siapa yang ngambil. Ya kan? Lalu kenapa kok ini saya disalahin? Emang takdirnya udah diuji sekarang. Diuji begitu. Episodenya oleh Allah. Kita diuji sekarang. Disangka ngambil. Padahal kita enggak. Tenang hadirin. Allah pasti menyaksikan. Dan Allah tahu ketika kita diinterogasi. Ngambil ya. Alhamdulillah Pak. Saudara jangan bohong. Tidak bohong. Saya tidak percaya kepada saudara. Ya
enggak apa-apa Pak, silakan saja. Karena yang paling penting saya mengatakan yang sebenarnya. Dan saya yakin Allah akan menolong saya. Hanya saya lagi diuji saja begini. Allah mendengar setiap ucapan. Allah menyaksikan tuh setiap obrolan. Dan Allah tahu keyakinan di hati setiap hambanya. Oh, gampang nanti Allah buat jalannya yang menunjukkan bahwa saudara tidak mengambilnya. Enak kan kalau yakin begitu?